Shalom saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang baik. Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah.
Haleluya, haleluya. Benar ya Bapa, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Sebab itu kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini saat ini, kami mengagungkan Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau akan menjamah kami, Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang memimpin pujian singer, yang memainkan musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, lighting, LCD, tamburin, semuanya Tuhan, yang Tuhan pakai, yang Tuhan percayakan untuk melayani saat ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai, Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan akal budi kuasa yang daripada Tuhan untuk bersama-sama memimpin kami, membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Kami percaya sukacita surga itu akan Tuhan turunkan bagi kami. Kami membawa damai, kami membawa sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami percaya, kami pulang, kami tidak sia-sia. Karena Engkau, Roh Kudus-Mu itu yang senantiasa memimpin menyertai kami. Oh, memberikan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, konsentrasi kami, untuk kami bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang kami hadirkan di tempat ini. Saudara-saudara kami, umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, bawa kehidupan mereka Tuhan, untuk boleh ada di tempat ini, untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang akan memimpin ibadah ini ya Tuhan. Kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat beribadah. Saudara ada sukacita? Haleluya. Berikan salam kanan kiri. Haleluya. Ya
Saudara masih bersuka cita? Amin. Masih dingin? Amin. Masih dingin? Suasana pagi ini dingin saudara. Tapi kita menari untuk Tuhan. Kita bergoyang untuk Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Dari sini belum ada yang bergoyang, masih kedinginan. Apa seperti itu saudara? Nanti peragaannya ya saudara. Suka-sukamu Tuhan, kita angkat tangan kita. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Bisa gini. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Yuk, kita bergoyang untuk Tuhan Allah kita. Amin. Hey! Sudah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan berikan, asalkan Tuhan tenang. Semua gerakan namanya dimuliakan. Yuk kita menari untuk Tuhan yuk. Angkat tangan kita. Amin. Haleluya. Sudah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, no. Hey, hey. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berikan kemuliaan pada Allah kita. Amin. Haleluya. Kami silakan duduk. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan penuh sukacita. Haleluya. Pada saatnya saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saat ini hati yang kering boleh disiram melalui firman-Nya.
dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hatiku baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar hanya Kaulah segalanya. Kerajaanmu,
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pujian yang kami persembahkan di hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian ini juga menjadi pengakuan iman kami. Hanya Engkau segalanya buat kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau tetap segalanya buat kami. Engkau kepujian kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami muliakan, kami sembah setiap saat. Dan kami percaya Engkau yang segalanya itu adalah Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya ada di antara kami, sekeliling kami, kiri kanan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab kami merasakan hadirat-Mu saat ini ada bersama-sama ketika kami memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ini menjadi kebutuhan akan hidup kami, kerohanian kami Tuhan, pertumbuhan iman kami. Kami membutuhkan siraman sabda firman-Mu, supaya setiap saat ketika kami bertumbuh, nama-Mu kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami sambut dengan segala syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Adi Siswanto, Gembala di tempat ini, dan Ibu Gembala memberi kesempatan untuk saya untuk berbagi pemberitaan firman Tuhan. Pagi tadi saya buka Facebook yang lama yang sudah dihack, tidak bisa dibuka. Saya lihat, masih ingat Mei 2022 kalau tidak salah, saya ada di sini. Ya, sekarang Juli, nanti tahun depan Agustusnya. Puji Tuhan. Dan semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, terima kasih. Semalam mau tidur masih diiringi dengan lagunya Mbek, Mbek, gitu. Itu membuat saya tidur ya. Ternyata itu hanya beberapa saat aja bunyi, setelah itu dia tidur. Nah, saya baru tidur nyenyak, dingin, dan biasa kan, memang biasa dingin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya kemarin di GBI ngantar teman-teman untuk lihat gereja yang mau dipakai pembinaan siswa. Saya lihat di situ ayat Kolose 2 ayat 7. Saya bilang sama Pak Adi Siswanto, "Loh, itu ayatku sesuk," gitu kan. Oke, akan menjadi berkat buat kita semua. Kita buka Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7 ya. Ini LCD-nya masih belum bisa. Oh, error ya. Enggak apa-apa ya. Yang penting orangnya enggak error. Kolose 2 ayat 7. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ya. Kolose 2 ayat 7. 2, 3. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, dan hari ini ada di jemaat Kretek. Kretek itu kalau bahasa saya tuh ada sungai lalu ini ada jembatannya, itu namanya Tretek. Ya, ini Kretek apa Tretek? Tretek. Ya, Kretek. Nah, puji Tuhan, ini sudah nyala ya. Nah, ini disampaikan pada setiap kita bahwa Tuhan menghendaki ada 4 hendaklah. 1, apa tadi? Hendaklah kamu berakar. 2, hendaklah kamu bertumbuh. 3, hendaklah kamu teguh. Ya. Yang terakhir, penuh dengan syukur. Ada 4 bagian. Mari kita lihat. Berakar di dalam Dia. Bapak Ibu yang suka tanaman, saya istri suka tanaman. Kalau saya dapat biji, saya tanam, mana yang lebih dulu tumbuh? Tunasnya apa akarnya? Yang mana? Benar, bisa dibuktikan. Akar dulu. Kalau akarnya sudah kuat, sudah dapat sari-sari makanan, baru tumbuh. Ini ayat bukan kebetulan.
Kok susunannya pas? Apakah Rasul Paulus mengepas-ngepaskan pertumbuhan? Tidak. Itu memang kronologisnya orang itu mau tumbuh, akarnya mesti kuat. Kalau kita tidak punya akar yang kuat, maka sari makanan yang didapat itu kurang. Kalau kita lihat tanaman ya, itu akarnya itu seimbang dengan carang yang dia sedang tumbuhkan. Kalau carangnya 2 meter, akarnya 2 meter. Kalau enggak, dia roboh. Kecuali akar yang memang dipotong, dijadikan bonsai. Nah itu akarnya tidak bisa. Kenapa dipotong? Kenapa? Ingin dahannya kecil. Dahannya besar tapi daunnya kecil-kecil. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu, ini kebutuhan sebuah pohon. Kebutuhan sebuah bangunan iman harus pertama kali adalah berakar. Coba kita lihat. Berakar itu artinya kata ber itu menunjukkan rasa memiliki. Kalau beruang berarti memiliki uang. Ya. Berakar berarti memiliki akar. Pohon yang tidak punya akar, jangan harap dia hidup. Saya kemarin motong mangga yang saya cangkok hidup. Tetapi ketika akarnya kurang kuat, ya akhirnya ketam, mati. Bahasa Malangnya ketam, mati. Lalu akar itu dasar pohon. Kalau dasarnya lemah jangan harap kena angin roboh. Beda ya dengan tumbang. Kalau tumbang itu akarnya kuat, tapi pohonnya yang lemah, akhirnya tumbang. Cuklek, bahasa Inggrisnya cuklek, tugel gitu ya. Lalu itu fondasi untuk dia mengembangkan diri. Kalau tidak punya akar, dia tidak akan bisa mengembangkan diri pohon itu. Beda dengan yang rumput odot itu, yang itu kan memang tidak bisa berkembang, karena berkembang potong kasihkan kambing. Dan akar itu menjadi fondasi yang kuat untuk dia kokoh. Nah yang paling akhir, orang yang berakar kuat di dalam iman adalah orang yang bisa dipersatukan dengan kasih kemurahan Tuhan. Saudara hadir di tempat ini bukti bahwa saudara punya akar yang kuat. Kenapa? Kalau ada temannya, ayo melo aku, rekreasi. Saudara berkata, aku ibadah di sini. Itu bukti bahwa saudara dan saya punya bagian akar yang kuat. Makanya kata Rasul Paulus, hendaklah kamu berakar. Duwe oyot kagungan oyot sing kuat. Sehingga ketika ada angin pencobaan datang menimpa kita, kita tidak gampang digoyahkan. Saya orang Kristen. Di kantor Kemenak Kabupaten Pasuruan udah 15 orang manggil saya Abah Haji. Saudara tahu kenapa? Nah, ini Bapak ini bener, jenggot itu. Gue wis pensiun tak potong ini. 7 bulan lagi jenggot saya potong, tak selameti, ya, jenang abang, penjenengan saya undang. Haleluya. Ya. Jadi saya bukan, tapi saya orang Kristen. Tapi mereka tahu saya orang Kristen. Ya, ini. Nah, fungsinya mari kita lihat. Fungsi akar. Next, 1. Menyerap nutrisi. Dalam keadaan apapun, Bapak Ibu, akar itu dia akan berusaha mencari makanan. Supaya apa? Tumbuh dan hidup. Kata firman Tuhan, lihatlah bunga bakung di ladang. Ya kan? Di ladang itu tidak ada makanan yang kuat, tapi akar itu menembus, mencari makanan. Demi apa? Indahnya bunga bakung. Kata firman Tuhan, tidak ada yang melebihi bunga bakung, meskipun Raja Sulaiman itu luar biasa megahnya, tapi tidak akan melebihi kemegahan dari bunga bakung. Itu akar. Kedua, menyediakan persediaan makanan yang rohani yang cukup. Artinya gini, Bapak Ibu hadir di tempat ini dalam rangka apa? Memenuhi nutrisi. Kenapa? Akar itu berusaha memelihara pertumbuhan. Jadi kalau akar itu kuat, memenuhi nutrisi cukup, maka orang itu sehat. Mohon maaf, kalau sebulan hanya sekali ibadah itu kurang. Seminggu sekali kurang. Makanya gereja itu ada ibadah pertengahan minggu, ibadah keluarga,
kemudian ibadah kaum pria, kaum wanita, kaum waria tidak ada. Tidak ada toh? Nah itu dipenuhi dalam rangka ini loh. Nutrisi itu cukup, bahkan kalau bisa melebihi. Kenapa? Ada kalanya mungkin dalam kondisi kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Setidak-tidaknya akar yang kuat tadi memenuhi hidup kita ketika kita baca firman. Tapi kalau akarnya nggak kuat, ya wes, orang nong gereja karena ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggalkan. Seperti saya tidak ibadah karena ada tugas pemerintah jadi rohaniawan, menyumpah saudara saya Kristen karena dia jadi petugas TPS. Saya hadir, tapi di sela-sela di mana sebelum dan sesudah saya bisa baca firman dalam rangka apa? Nutrisi itu supaya terpenuhi untuk hidup kerohanian saya. Itu lek akare kuat. Golek makanan gampang. Lek gak duwe akar, golek makanan gampang-gampang, cepet pikire, cekak pemikirannya. Yang ketiga, yang keempat, memberi kekuatan. Orang Kristen, ya saya bersyukur di Pare ini rupanya umat Kristiani luar biasa loh. Jangan bilang umat Nasrani ya, umat Kristiani. Yang betul umat Kristiani. Kalau Nasrani itu ada non-Kristennya, ada Katolik, ada Nasaranus, kemudian ada Nestorian, itu orang-orang Nasrani. Tapi kita umat Kristiani, ya Kristen. Beda ya. Ya, dan Kristen itu jangan ada lagi yang menyebut Kristen Protestan, tidak ada. Ya Kristen saja. Di Pasuruan 4 tahun saya memberikan pemahaman tentang Kristen, baru dia pejabat-pejabat itu mengatakan Kristen. Kalau dulu selalu Kristen Protestan, itu tidak ada. Yang ada Kristen dan Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau agama lain tidak ada. Mari kita lihat kekuatan yang kokoh, tidak gampang tumbang, dan membuat kehidupan rohani tidak mudah tergoyahkan. Ini yang penting. Nek akare kuat, lek gak kuat ya beda. Lek akare gak kuat itu gampang diombang ambingkan, imannya gampang goyah. Itu nih. Lalu apa yang menjadi dasar supaya apa akar itu kuat? Ntar sebagian bisa di rumah ya. Matius pasal 4 ayat 4, bahwa manusia itu hidup bukan karena makanan, roti, tapi firman. Kekristenan dibangun bukan karena kebutuhan jasmani, tetapi karena firman. Bapak Ibu kalau baca sepanjang sejarah, ada 12 rasul itu matinya tidak ada yang baik. Dibakar, salib terbalik, dilempar dari hubungan bait Allah, diseret dan seterusnya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Tapi karena akarnya kuat, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Meskipun mati dirajam. Kita mungkin tidak mengalami seperti itu. Tapi setidak-tidaknya ini menjadi teladan bagi kita bahwa orang yang kuat dasarnya firman, gak gampang roboh. Alkitab juga menjelaskan bahwa kalau kita bangun di atas dasar batu dan kita bangun rumah di atas pasir, yang lebih roboh adalah pasir. Kenapa? Ketika hujan menimpa, hanyut. Beda dengan batu. Siapakah batu itu? Batu adalah, batu karang adalah firman. Ada 4 firman. 3. Satu firman yang hidup, itu Tuhan Yesus sendiri, itu firman yang hidup. Kedua, firman yang tertulis. Apa itu? Ini Alkitab, betul? Alkitab ini adalah firman yang tertulis. Dan yang ketiga adalah firman yang diberitakan. Firman yang diberitakan itu adalah firman yang disampaikan di mimbar, firman yang disampaikan di tempat-tempat persekutuan, firman yang disampaikan dimanapun kita ada bersekutu, itu firman yang diberitakan. Makanya seorang hamba Tuhan tidak mungkin berkata, hadir ya besok saya berfirman, itu salah. Tapi dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, itu firman yang diberitakan. Jadi dimanapun saudara dan saya mendengar pemberitaan firman Tuhan, sesungguhnya dasar itu sedang dibangun supaya apa? Akarnya kuat, kokoh, tidak tergoyah. Dibaca ya. Lalu next, ini sebagian nanti dibaca di rumah aja.
Lah yang penting adalah dibangun. Akar dibangun. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Meskipun penjenengan dan saya itu belum pernah lihat wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Sudah pernah lihat? Kenapa penjenengan percaya? Kubur Yesus kosong karena Yesus bangkit, jenengan percaya? Apa sudah pernah lihat? Membuktikan? Belum kan? Kenapa percaya? Sebab saudara dan saya dibangun imannya. Meskipun tidak bisa dilihat. Belum pernah kita lihat. Tapi karena percaya. Thomas, kalau aku belum mencucukkan jariku ke lubang yang terpaku, aku tidak akan pernah percaya Yesus itu bangkit. Saudara dan saya belum pernah berkata seperti itu. Tapi saudara meyakini, mengimani bahwa Yesus pengharapan kita itu ada. Ini iman. Jadi yang perlu dibangun adalah sistem kepercayaan iman kita. Percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu terus dibangun, dan terus dibangun. Yakin itu kalau bahasa saudara saya itu ada yakin, inakul yakin, hakul yakin. Ada 3. Kopi itu enak toh? Kopi itu katanya enak toh? Dilihat itu namanya yakin. Karena orang berkata kopi itu enak karena ada gulanya. Lalu didekati, dicicip, oh ternyata benar-benar manis. Aku yakin. Baru setelah dinikmati, dirasakan nikmat, itu inakul yakin. Kalau kita enggak, kita yakin itu sudah percaya. Dengan segala ketulusan hati kita, kita sungguh-sungguh percaya bahwa iman itu percaya kepada Allah. Meskipun kita tidak melihat. Ini Ibrani. Dan itu terus dibangun lewat apa? Kata firman Tuhan, doa. Bangun doa. Meskipun Bapak Ibu saya bangun tidur, kadangkala yang dicari adalah HP ya. Tapi setidak-tidaknya Tuhan itu didahulukan. Doa dulu. Meskipun cuma sebentar, barang 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau enggak sampai 1 menit, Tuhan itu didahulukan. Ini berdoa. Kata firman Tuhan, doa itu kalau disertai dengan iman, itu besar kuasanya. Orang sakit didoakan bisa sembuh. Orang sembuh didoakan bisa sakit atau tidak. Ada seorang hamba Tuhan di sebuah pedalaman. Ya, satu kali jemaahnya sakit kan karena jauh gitu ya. Dihubungi, tolong doakanlah ini mama papaku lagi sakit. Yang hamba Tuhan itu karena jauh datang agak terlambat. Lalu saking capek dia berdoa. Dalam nama Yesus, kalau sembuh, kalau tidak. Puji Tuhan sembuh. Nah, satu kali hamba Tuhan ini sakit. Hamba Tuhan ini sakit, orang yang disembuhkan tadi mendoakan. Nah, pendetanya didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sakit, kalau memang sembuh, kalau tidak sembuh, sakit terus. Ini pendetanya ngomong gini loh, kamu kok berdoa gitu? Dulu waktu Bapak mendoakan saya begitu, sembuh. Nah, Bapak tak doakan, mudah-mudahan sembuh. Nah, puji Tuhan sembuh. Teknisnya berbeda-beda, tapi setidak-tidaknya ini doa punya kuasa. Saudara punya pergumulan, punya kegayuan yang belum sampai hari ini terpenuhi, doa. Ya, saya pernah berdoa begini, Tuhan, saya ini tes di perguruan tinggi 2 kali di Brawijaya. Tes pertama puji Tuhan tidak diterima. 1 tahun kemudian saya les akuntansi panjang 1 tahun. Kemudian tes lagi di Brawijaya. Saya doa kepada Tuhan, Tuhan, meskipun saya tidak diterima di Brawijaya, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Begitu pengumuman, puji Tuhan, namaku tidak ada di situ, tidak diterima. Tapi tetap percaya pada Tuhan. Itu tangan saya pernah patah. Yang ini bisa begini, ini nggak bisa.
gara-gara saya meninggalkan sebuah pelayanan. Dan ketika jatuh patah gara-gara main tenis meja. Besok mau ada ibadah, saya ada tugas, saya Sabtunya latihan karena besok saya lomba di Kabupaten Malang di Jalan Amrong. Tapi Tuhan berkati, tangan saya dipatahkan Tuhan. Kalimat pertama, Tuhan ampuni saya. Mungkin kalau Tuhan di depan saya, beliau pasti berkata, kaset. Doa. Jangan sampai doa itu tidak memberkati kita. Doa bisa memberkati orang lain, juga bisa memberkati kita. Tapi ingat, ketika Tuhan sudah memberkati kita karena doa kita, jangan sampai saudara melupakan Tuhan, supaya tidak diselentik oleh Tuhan. Mek si selentik tok lho, umpama ditendang, bayam mlebu swarga ditendang, mlebu neraka kan gitu, kliwatan tempatnya. Nah berarti kan ini doa dibangun. Dan yang kedua, baca firman. Ya kan? Raja Daud berkata, yang kesukaannya firman dan merenungkannya setiap hari. Orang baca firman itu diberkati oleh firman. Jangan sekedar baca, enggak. Jangan lupa doa dulu. Baca, renungkan, diakhiri doa lagi. Itu baca firman. Sekarang ini kita dipermudah untuk baca firman. Kalau dulu selalu kita nenteng Alkitab, sekarang HP kita itu Alkitab apa saja di situ ada. Kalau kita mau install, ini baca. Karena dari situlah kita diperkaya, dari situlah kita dikuatkan, dari situlah kita bisa diberkati oleh baca firman. Dan jangan lupa, iman Kristen mengajar ada praise and worship, pujian dan penyembahan. Jujur, seluruh dunia mengakui Tuhan menciptakan manusia tujuannya cuma satu, supaya memuliakan Tuhan. Kagem kamulyaning Gusti. Loh, ini Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan sudah memberi lebih dalam hidup kita. Kesehatan kita, berkat kita, kekuatan kita. Saudara hadir di tempat ini itu bukti perhatian Tuhan yang luar biasa. Ada orang bangun tidur, loro kabeh, ora iso ning dindi. Ada. Tapi penjenengan bangun sehat, bisa hadir di tempat ini, bukti Tuhan memelihara setiap saat dalam hidup kita. Hargai. Lewat apa? Pujian. Saya kebiasaan kalau sepedaan keliling, saya menyanyi meskipun dalam hati. Tujuannya apa sih? Supaya kalau misalnya kepergok apa-apa dengan mobil atau apa, saya masih ada rem. Tuhan masih mengingatkan. Satu kali saya di Karanglo itu, saya sama istri mau perjalanan gitu, mobil saya waktu itu mobil yang terbagus di dunia, Super Kijang. Itu sudah jalan saya, lalu ada Avanza bagus, itu mepet sekali sama saya. Karena ada kereta api lewat. Begitu kereta api lewat, ini mobil ini nyelonong aja. Cas. 1 meter dia berat. Punya saya ratingnya itu berat dikit. Lalu dia berhenti begitu. Malah kering itu, saya bilang gini, Mas, saya main wis salah loh. Wis salah itu lo gak gelem ngakoni kesalahannya. Wis ngene lho. Motormu benakno, benakno. Beres wis. Atau ya urusan lain. Loh kok iso? Ya apa maksudnya? Ya udah, mau enggak? Dia enggak mau. Lama kemudian Tuhan berkati, saya diberi 150.000, suruh beli totoknya rating. Nih satu aja. Saya tanya teman lo, gak iso tuku siji, tuku kudu loro. Puji Tuhan, sampai mobil didol, totok rating guru ditukokke, duit entek. Setidak-tidaknya kalau ada firman itu ada di sini, itu kita tidak mudah untuk apa? Marah dengan kondisi pada saat kita menghadapi orang-orang seperti itu. Loh itu udah mentang-mentang. Akhirnya Tuhan tolong semua. Sampai saya kan sempat marah. Gitu. Lek gak gelem gak apa-apa, tak teleponi polsek. Gitu. Lek enggak, ya wes, sampean pulang aja langsung. Mulai tekan Karangploso, mobil sampean hancur gak lho ya. Saiki Arema lagi main. Arema main dengan hubungannya kecelakaan itu kan tidak ada artinya. Tidak ada kan, tapi dia takut dengan Arema karena mobilnya W itu Surabaya, mohon maaf yang mobilnya Surabaya. Ini
Lalu bangun itu dengan cara ibadah yang tekun. Pagi ini adalah bagian ibadah tekun yang secara rutinitas kita bangun di tempat ini. Loh, apa boleh kebagian di tempat lain? Boleh, gak ada yang larang. Tapi aja lali, rumah kita di sini. Amin. Halo, amin. Saya ibadat gereja saya di Lawang. Hari ini saya ibadah di tempat ini. Tapi nanti suatu saat kembali ke sana. Jadi ibadah bangun dengan tekun. Di sini ada berapa kali ibadah dalam seminggu? Minggu. Terus Pak Pendeta? Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kita bisa memenuhi, haleluya, itu sesungguhnya bangunan kita sedang dibangun. Supaya apa? Kuat akarnya. Loh, orang itu jujur ya, kalau makanannya banyak itu loh, nutrisinya tuh enak. Tapi les usianya seperti saya, makannya harus ditoto, kalau enggak bahaya. Ya, saya kemarin di Kekuatan ada sate babi. Pak Frans, ya, luar biasa. Ya, diberi. Tapi setidak-tidaknya ini loh, ibadah itu sedang mengenyangkan iman kita. Ibadah itu sedang menguatkan iman kita. Kenapa? Sebab pada saat kita beribadah, kita bisa bertemu dengan teman-teman. Ayo, kalau kita salaman, kita berkata apa? Shalom, gimana kabarnya? Puji Tuhanan itu. Tapi kalau tidak, gimana? Waduh, ya apa kabarnya? Sehat, bisnis ya? Waduh, sepi, romulan ini sepi, ano rezeki. Buatlah kalimat yang bisa membangun iman. Ya apa bisnisnya? Puji Tuhan, ya hari ini agak sepi, tapi saya percaya besok pasti diberkati Tuhan. Amin. Itu bahasa iman kita, supaya kita bisa saling membangun. Ini waduh, minggu itu loh, wayahe toko rame, kebaktian minggu, ganti Sabtu. Yo gak iso, Duma Minggu itu hari kemenangan di hari itu. Ada gereja di Pakis, saya pernah pelayanan di sana, pendetanya ngomong gini, Pak, minggu tutup penai toko nih, buka setelah ibadah. Lek gak ono sing tuku, ojo nok gereja. Bahasanya seperti itu. Loh, ini bahaya loh, ngomong seperti ini bahaya loh. Lek monggo gak ono sing tuku tenan, dek gak gelem nok gereja, bahaya. Tapi puji Tuhan, dia dahulukan dulu ibadah kepada Tuhan. Setelah ibadah, buka toko, sing antri wis akeh. Gusti ora kurang margi. Amin. Tuhan itu tidak kekurangan cara memberkati ketika kita tinggalkan untuk ibadah. Dan puji Tuhan, ya sekarang rajin ibadah. Ini udah berapa tahun nih saya tidak pernah ke sana. Di dekat apa itu, yang ada kera-keranya itu, desa apa itu? Di apa tempat rekreasi yang ada kera, depannya itu ada gereja yang sudah berapa kali diresolusi. Tapi sekarang masih tetap ada ibadah di sini. Itu luar biasa. Tokonya dikorbankan demi ibadah. Setelah ibadah buka toko, sing antri akeh. Andaikan buka pagi, belum tentu ada yang antri. Imani ibadah dilakukan. Dan yang penting di dalam Matius pasal 5, itu 2 jam ya, mumpung dek ini 2 jam. Amin. Temenan. Oke, Matius pasal 5 ayat 16 dibacakan. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya loh, terangmu bercahaya yang memuliakan sabdo pangandikanipun Gusti menika kedah dipun tindakaken. Dilakukan lewat apa? Semua yang kita kerjakan yang memuliakan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Ini penting. Lewat apa? Nolong sesama, peduli kepada sesama, peduli tempat ibadah. Mungkin ada yang berkata, loh aku kan gak melok melayani, gak iso pelayanan, aku gak terlibat dalam pelayanan. Siapa bilang? Kita di rumah berdoa mendoakan gereja ini, perkembangan gereja ini, pertumbuhan iman gereja di tempat ini. Sesungguhnya panjenengan dan saya sedang melakukan firman Tuhan. Kenapa? Peduli dengan pelayanan. Jangan nunggu main musik, gak usah.
di rumah, bisa mendoakan gereja. Itu bagian dari pelayanan, yang itu bagian yang melakukan firman. Nulung sesama. Betul itu. Berangkat kerja, kurang 2 menit, terlambat fingerprint, saya dapat peringatan nanti. Di depan saya ada orang bawa rombong, gelebak, jatuh bersama sepedanya. Karena di tali buri nggak ada yang nulung. 1, 2 saya lihat dari jauh, 1, 2, 3, 10 orang, nggak ada yang berhenti nolong. Lalu saya berhenti, saya tolong, saya korbankan, saya ditegur pimpinan demi sesama. Lalu dia bilang apa? Walana, kok si ono wong koyok ngene iki. Itu artinya apa? Loh, orang yang melakukan kebaikan itu diharapkan sesama. Oh, ini benar. Itu kata firman Tuhan, meskipun kita punya kasih yang luar biasa dan kita bisa berbahasa malaikat sekalipun, tapi kalau tidak bisa melakukan kasih, melakukan firman itu tidak ada artinya. Tong kosong nyaring gelondangan, nah, gitu ya. Itu nggak ada artinya. Makanya mari kita firman dilakukan. Gimana? Gimana saja. Lewat perbuatan kita kepada sesama. Kita bersyukur ya. Saya tadi pagi dengarkan ceramah di depan sini. Ya. Saya bisa, yang Al-Fatihah saya bisa. Saya sering ucapin. Jadi apalagi itu dia dengarkan ceramah. Sayang dia nggak bisa dengarkan ceramah saya. Kan gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini yang penting buat kita. Bagian kedua adalah hendaklah kamu teguh berakar, terus dibangun di atas firman, dan sekarang teguh kata firman Tuhan ini. Ya, di atasnya tadi kita baca bersama dulu. Terus. Lah ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu, saudaraku, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia. Apa sih yang sia-sia di hadapan Tuhan? Enggak. Apa yang kita lakukan itu selalu dikembalikan berlipat-lipat. Selalu. Saya ngalami banyak berkat Tuhan, dikembalikan Tuhan, jangan khawatir. Nah, mari kita lihat teguh. Ada yang bernama teguh? Yang pertama, ya, teguh. Hendaklah kamu bertambah teguh. Yang pertama, itu berdiri teguh. Itu kokoh. Orang kalau berdiri dan tidak berubah, tidak mudah putus asa, itu berdiri teguh. Ada di situ firman Tuhan, ya. Pada waktu ia seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, terus maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Toh pikirnya, kalau aku bisa menjamah jubah saja loh, penyakitku sembuh. Mek jubah itu loh. Kenapa? Sebab dia punya iman yang kokoh, gak tergoyahkan. Ojo nunggu dijamah Tuhan. Lo aku lo demek, tok aku lo pucuke waras. Tuhan berkati karena imannya itulah yang menyembuhkan dia. Itu teguh. Berdiri teguh. Kata Rasul Paulus pertama, berdiri teguh. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Orang kalau main bela diri itu kuda-kudanya harus kuat supaya nggak cepat roboh. Berarti apa? Ada keteguhan. Ya, ini ada pohon di depan itu. Itu kokoh, berdiri, teguh. Kenapa ini? Jadi orang itu yang punya pendirian yang teguh, kata firman Tuhan, bisa mendatangkan mujizat, bisa mendatangkan mujizat berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti perempuan ini, 12 tahun sakit pendarahan, hanya karena menjamah
Kenapa dia punya iman jamah saja sembuh? Sebab dia punya yang namanya keteguhan iman. Teman saya berkata, Bang, saya menolak gelem ngulon. Saiki lho iso dadi kepala. Oh, maksud saya, kalau berangkat naik haji, free gratis, pulang dikasih jabatan. Kalau saya tidak punya keteguhan, bisa saja goyah. Saya bilang, kalau tes petugas haji, saya ikut tes, pasti diterima. Kok iso Pak Babang? Gak ono saingane, sing Kristen me aku tok. Tapi karena saya punya keteguhan, apapun tidak bisa. 1.500 lebih pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, orang Muslim, saya seorang diri Kristen. Dan ketika saya diberi kesempatan, nanti pengawas pendidikan agama Kristen memberi apresiasi kepada anak-anak yang juara MTQ Jawa Timur. Mohon berkenan untuk maju. Mereka tinggal boleh Bambang. Saya kan pakai kopiah gitu. Kopiah saya berikan. Mereka tahu saya orang Kristen. Dalam situasi apapun, saya ada di kondisi mereka. Saya tidak bisa dipengaruhi. Sebab apa? Saya punya pendirian yang kokoh. Amin. Mungkin penjenengan tidak seperti kami yang ada di Pasuruan. Kenapa? Di sana mayoritas orang Muslim. Di sini kemarin saya di desa Gambiran apa? Segaran itu mayoritas Kristen. Saya perjalanan dengan Pak Adi Siswanto healing itu loh, gak krungu, gak lihat musola. Andai kono 200 meter musola. Saya ini gang saya sebelahnya lagi udah musola. Tapi kami sekeluarga punya pendirian teguh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang berhendaklah kamu bertambah teguh yang kedua adalah ini. Tidak bisa digerakkan di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya. Dasarnya apa? Kokoh. Kalau orang mendirikan rumah, dasarnya tidak kokoh, kata firman Tuhan, roboh. Saya bersama istri beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan untuk jenguk cucu yang pertama. Saya lihat ya ada peristiwa di Palu itu tsunami yang luar biasa. Tapi ada bangunan-bangunan yang diizinkan kokoh, tidak ada bergeseran sama sekali. Nah, kira-kira orang Kristen itu seperti itu dalam keadaan apapun. Ekonomi barangkali bisa menghantam kita. Diberi Tuhan kesempatan kita, diuji ekonomi kita. Bisnis kita barangkali diuji sedemikian rupa. Usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita barangkali diuji sedemikian rupa. Tapi orang yang tidak goyah imannya, orang itu tidak akan pernah tergeser oleh apapun, keadaan apapun. Haleluya. Mungkin bisa saja pergumulan kita bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan. Tapi ingat, Tuhan bisa lambat menjawab doa kita, tapi tidak akan pernah terlambat menjawab doa kita. Selalu tepat waktu. Hanya kadangkala manusia yang beriman kepada Tuhan itu kadangkala itu loh nggak sabaran. Jangan kalau mirsani telenovela apa di TV, telenovela ya, yang berseri itu loh. Kemudian di situ ada tokoh mau berbuat jahat. Apa reaksi jenengan? Cepet, pergi, itu selalu datang. Seperti itu kadang-kadang kan mempercepat skenario. Kita kadangkala seperti itu. Tuhan, ini sudah berapa minggu, berapa bulan, bertahun-tahun, pergumulanku masih belum juga. Ingat, waktu Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Waktu Tuhan masih tetap waktu Tuhan. Kalau Tuhan itu menghendaki waktu kita, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau berkat itu menjadi bagian kita, apapun yang menghalangi, itu pasti jadi bagian hidup kita. Kalau bisnis itu menjadi bagian hidup kita, apapun yang menghalangi, berkat itu akan menjadi bagian kita.
Sebab apa? Waktu Tuhan itu buat kita bisa lambat tapi tidak akan pernah terlambat. Late but not least. Boleh lambat tapi tidak mungkin terlambat. Ada orang berkata gini, jadu oyo munggo dhisik aku diberkati, mungkin aku gak koyok ngene iki. Kenapa? Diharapkan bisnisnya rodok seret. Waktu itu kebutuhannya luar biasa. Tiba-tiba pas kebutuhan yang sangat besar, dia diberkati secara luar biasa. Seluruh kebutuhannya dipenuhi. Tapi itu bukan serta-merta Tuhan bisa memberkati seperti itu. Ada waktu Tuhan. Ayub diizinkan Tuhan menderita cobaan yang luar biasa sampai habis semuanya. Kata firman Tuhan, dalam waktu sekejap dipulihkan Tuhan. Kata sekejap sampai anaknya itu yang perempuan lahir. Itu butuh waktu. Makanya waktu Tuhan jangan dipengaruhi. Jangan mempercepat waktu Tuhan. Ada waktunya. Tapi syaratnya adalah jangan goyah oleh keadaan apapun. Amin. Ya, saya kalau Tuhan izinkan 8 bulan Maret saya pensiun. Ya, saya nyantai-nyantai di rumah. Nah, yang ketiga, kata hendaklah kamu giat. Giat. Tadi kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak akan giat. Itu ya, ini kita lihat ajakan untuk tetap bersemangat. Ya, sangat berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Tekun dan selalu ulet. Orang yang giat itu ulet. Orang itu kalau ulet bekerja akeh dadine. Haleluya. Ulet. Pekerjaan ini ada gagal, coba lagi ini, gagal, coba lagi, ulet. Bisa memanfaatkan waktu setiap saat, itu mendatangkan berkat, itu ulet. Delok ento, Pak Suto iku karo Pak Yohanes, ulet uripe makmur, diberkahi karo Gustine. Ulet. Pelayanan ulet. Kemarin Ibu Gembala cerita pada kami, dulu belum ada sepeda seperti ini. Kami pelayanan ke cabang-cabang, jalan kaki. Ulet. Tekun. Jalan kaki loh sekarang. Jujur saja, ayo jujur penjenengan. Beli LPG, atau tabung LPG 100 meter. Jalan kaki apa bawa sepeda? Halo. Sing mesem ngalami iku, kayak aku yuk, ya. Dekat itu loh sebenarnya kan gang sebelah. Jalan kaki itu enak sehat, tapi bawa sepeda motor. Coba dulu. Boleh kayu adoy 20 kilo. Boleh kayu. Gaye masak. Kenapa? Keuletan kita sekarang itu sudah beda, enggak seperti dulu. Orang yang ulet itu mudah diberkati Tuhan. Setiap usaha pekerjaannya itu ulet. Ono ae. Garap iki, ulet ae. Orang ulet itu kadangkala meskipun bukan jurusannya, tapi dia bisa mengerjakan. Jurusan saya bukan pertanian, tapi soal cangkok mencangkok saya bisa. Sampai kates bisa nyangkok saya. Keluar akanya baru dibilang bisa. Kenapa? Karena ulet. Orang yang imannya ulet, perhatikan baik-baik. Orang yang imannya ulet itu, maka dia rindu sekali dengan selalu paparan pemberitaan firman Tuhan. Supaya apa? Kokoh, teguh, bertambah teguh. Kata firman Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Bekerja lebih keras, berusaha lebih keras, melayani lebih keras dalam rangka apa ini? Menghargai kasih karunia. Kita ada sekarang ini karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Ya puji Tuhan, saya belum pernah masuk rumah sakit, dan saya tidak ingin masuk rumah sakit. Lek loro, pilek, waktu pilek dan lain-lain itu udah wajar. Tapi kapan hari itu dokternya tidak baik. Setelah diperiksa baru kelihatan, ya kolesterolnya sekian itu gara-gara dokter. Yang gak diperiksa dokter gak ketahuan, moro-moro loro. Perhatikan baik-baik, ya ini.
menghargai kasih karunia dengan cara giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini penting bagi kita. Ya, jangan lupa kasih karunia, bekerja lebih keras. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai saudara dan saya. Artinya kita bisa bekerja karena kasih kemurahan Tuhan mengizinkan kita. Kita boleh berusaha diberkati Tuhan karena kasih karunia memberkati kita. Usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, toko kita, ladang kita diberkati Tuhan karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Nah, itu kalau bukan karena lan rahmatipun Gusti Yesus, itu bukan Paulus dikuatkan seperti itu, bukan. Ayo, kalau bukan karena kasih karunia kemurahan Tuhan, gereja ini tidak akan berdiri, tidak akan. Tapi karena kasih karunia. Yang terakhir, nanti ada yang paling akhir ya. Yang terakhir, ya, yang itu masih kategori giat. Contohnya, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakanlah apa? Keselamatanmu dengan takut dan jabatan. Lebih keselamatan kan saya sudah terima gratis ini dari Tuhan. Gimana cara mengerjakan keselamatan? Orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kata firman Tuhan, sopo sing percaya karo Gusti bakal selamat dunia bin akhirat. Kata firman Tuhan, barang siapa percaya kepadaku tidak akan pernah binasa tetapi beroleh hidup yang. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan dan tidak pernah mengerjakan keselamatannya, bisa saja dia tidak akan diselamatkan oleh Tuhan pada hari akhir di mana penghakiman tiba. Misal, ada yang mengatakan, siapakah yang memisah? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih kemurahan Tuhan? Penderitaan tidak bisa, ketelanjangan tidak bisa, sakit penyakit tidak bisa. Tapi orang ini bisa keluar dari kasih kemurahan Tuhan kalau dia perbuatannya tidak sesuai dengan kebenaran dia. Makanya kata firman Tuhan, ini kerjakan. Keselamatan dikerjakan lewat apa? Aktivitas bergereja. Keselamatan dikerjakan apa? Lewat aktivitas kita melakukan firman Tuhan. Keselamatan kita kerjakan bagaimana? Lewat seluruh aktivitas yang bisa memuliakan Tuhan. Itu mengerjakan. Hadir di tempat ini ibadah, itu mengerjakan keselamatan. Di rumah baca firman Tuhan, itu mengerjakan keselamatan. Di rumah berusaha care dengan sesama, di rumah berusaha peduli dengan sesama, itu sesungguhnya sedang mengerjakan keselamatan. Giat mengerjakan keselamatan. Itu teguh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terpenting dalam hidup kita, ketika firman itu diterima, lakukan itu dalam keseharian hidup kita. Saya mengimani bahwa itu pasti diberkati oleh Tuhan. 1 jam lagi ya. Oke, sekarang paling akhir. Bagian keempat kata firman Tuhan, ya. Hendaklah hidup hatimu melimpah dengan syukur. Syukur itu bukan gini loh ya. Ono wong tipe syukur, bukan. Syukur dengan syukur itu beda. Nek syukur itu dilentrongke, apa bahasa Jawanya. Nyukurke kan itu, syukur. Nah, ini ganggu aku, saya tipe syukur. Tapi kata firman Tuhan, hatimu penuh dengan melimpah dengan syukur. Syukur itu adalah perintah Tuhan. Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Kata bersyukurlah, kata lah itu adalah perintah. Jadi kalau Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di Kolose, bersyukurlah, itu perintah Tuhan. Yang pertama kali mensyukuri adalah hati kita. Hati itu gak bisa dibohongi. Hati. Kalau mulut bisa berbohong, kalau hati itu tidak bisa. Makanya kata firman Tuhan, hatimu melimpah dengan syukur. Ada nyanyian, syukuri apa yang ada, dan seterusnya ya. Artinya dulu, bersyukur itu enak. Diberkati bersyukur, belum diberkati bersyukur. Halo? Anak sekolah, anak kuliah dapat nilai bagus bersyukur, dapat nilai jelek juga bersyukur.
Diberkati pas saulan bersyukur. Diberkati rongulan bersyukur. Belum diberkati tetap bersyukur. Orang yang hatinya melimpah dengan syukur, orang itu hidupnya pas-pasan. Pas butuh, pas enek, kan itu ya. Enak kan? Daripada pas butuh gak ono, enak nanti. Pas butuh, pas on. Tuhan terima kasih dan seterusnya. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan senior saya, Pak Paulus Sisminanti, punya panti asuhan di Bali. Satu kali puluhan tahun yang lalu saya diutus oleh pendeta Dedu Mokoi, Bapak pendeta yang gembala di Pare ini, sekarang udah pergi ke surga, nyuruh saya, Bambang kamu ke Bali, antar supermi 1 dus. Dulu harga supermi itu melangit, sama duit 250, saya berangkat ke Bali. Saya tidak tahu kondisi anak-anak di panti asuhan di sana. Di sana sedang doa puasa. Kenapa? Sebab tidak ada yang dimakan. Ini Kak Paulus ini ngomong kepada anak-anaknya, nanti sore kita buka puasa pakai sate. Padahal duit gak ono, beras gak ono. Lalu jam 3 sore saya datang dengan membawa supermi dan uang 250.000. Yang ke Ujen itu dulu harganya sekarang udah juta. Waktu itu bensin sih 250 ripis. Ripis dulu, nggak sampai 1.000, nggak sampai 50 rupiah. Saya datang. Begitu saya datang, Kak Paulus berkata, lihat satenya datang. Sebab apa? Dalam keadaan apapun, mensyukuri berkat Tuhan. Tidak ada hubungan waktu itu telepon-teleponan, kamu butuh apa enggak? Pokoknya Pak Denny nyuruh saya berangkat. Ini artinya apa? Kalau kita mensyukuri keadaan apapun, ke depan berkat itu ditambahkan, dan ditambahkan. Orang itu tidak ada yang keinginannya gini loh, mari dukur, rendah, tidak ada. Orang itu harapannya begini. So pengerti saiki melarang, besok tambah nemen, itu salah. So pengerti saiki sederhana, besok ditambahkan Tuhan, ditambahkan, lebih luar biasa. Ini harapan. Kalau mau mensyukuri berkat Tuhan. Lo sederhana loh mensyukuri berkat Tuhan itu. Kalau kita dapat uang, kita bilang apa? Halo? Terima? Halo? Terima? Halo? Terima? Ngantong? Terima kasih. Apapun berkat dari Tuhan, seberapapun berkat dari Tuhan, jangan lupa kembalikan itu kepada Tuhan kalau memang itu miliknya Tuhan. Makanya ada persembahan perpuluhan, ada persembahan tatangan, persembahan macam-macam toh. Ada persembahan kemudian ekstra kolektor macam-macam, itu dalam rangka memberi kepada Tuhan. Kenapa? Terima kasih. Amin. Mensyukuri sebesar apapun. Nah, saya beri kesaksian sederhana. Satu kali saya diundang menguji S1 di STT Tabernakel Lawan. Kalau sudah menguji, saya ngomong sama istri saya, Ma, nanti aku besok nguji, dapat berkat. Ya kalau 1 hari paling enggak ya dapat cepio 1 juta. Seneng. Wih, seneng kena gitu dan seterusnya. Nah, satu kali pas saya datang di situ, wayai nguji, orang Dirjen Bemas Kristen datang, pengen nguji. Nah, dosen lain tidak mau digeser, saya dibuat kalah-kalahan. Pak Bambang mohon maaf ya, nanti diganti Pak Bultom. Oke, tidak apa-apa, ya udah. Sampai rumah kata istri saya, belum berkatnya. Apakah kekecewaan itu akan dibalas Tuhan dengan yang lebih membahagiakan? Tuhan bisa ganti lebih dari itu. Amin. Ada kalanya mungkin usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pertokoan kita, usaha ladang kita, ada orang lain yang punya reka-reka jahat kepada kita. Tapi jangan khawatir, Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik kepada kita. Itu pasti. 1 bulan berlalu, kemudian 1,5 bulan kemudian saya waktu di kantor sedang chattingan, ya, lalu masuk celing dari pimpinan,
pelayanan STT Tabernakel, Bapak Dr. Henok Sutopo. Pak Bambang minta nomor rekening. Buat apa? Sudah, enggak apa-apa, kirim aja. Siapa tahu ada barokah buat Pak Bambang. Saya kirim BRI, BRI. Minta Pak Bambang minta BCA. Wah, enggak punya, rekening saya cuma satu, BRI. Tapi perjalanannya lambat, bisa 3-4 jam. Kalau memang itu barokah, jangankan 4 jam, saulan tak tunggu Pak gitu. Haleluya. Lalu diberi jempol saya. 4 jam kemudian, celing, dikecewakan dengan harga 1 juta. Tuhan kembalikan notio. Artinya apa? Tidak dikecewakan. Ayub tidak dikecewakan Tuhan, diberkati. Kenapa? Sebab dia mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan karena dia baik, belas kasihnya dan sampai selama-lamanya. Kalau kasih kemurahan Tuhan itu selama-lamanya, berarti rasa syukur kita sampai kapan? Sak terus sak lawas-lawas kita tetap bersyukur. Jangan hanya pada waktu kita diberkati lebih, haleluya kita bersyukur. Ketika berkat itu rodok seret, kita tidak bersyukur, salah. Kata firman Tuhan, lo kasih kemurahan itu lo selama-lamanya, bersyukur senantiasa kepada Tuhan juga. Sak lawase, ojo mung koncoan sak lawase, tapi bersyukur sak lawase. Iki penting. Makanya kata firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik selama-lamanya. Belum pernah Tuhan mengecewakan. Belum pernah. Hanya kadang-kadang kita mengecewakan. Lalu dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dan ucapkanlah syukur. Bersyukurlah perintah. Sabdo pangandikanipun Gusti kedah dipun laksanakan dalam hidup kita. Bersyukur itu penting. Mari keadaan kita, sekecil apapun berkat kita, sebesar apapun berkat kita, apapun keadaan rumah tangga kita, kondisi ekonomi kita, tetap bersyukur kepada. Dan orang yang bersyukur, kata firman Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Kita baca ayat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah? Yang hafal? Yang nanti dapat hadiah voucher belanja 1 juta, minta Pak Gembala. Ya, caranya bawa 2 juta, kasihkan dulu, baru minta 1 juta supaya tidak dirugikan. 1 Korintus 15:58. 1, 2, 3. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya ingin diulang bahwa, mulai dari bawah. 1, 2, 3. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hadir Bapak Ibu di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Hadir Bapak Ibu membantu pelayanan di sini tidak akan pernah sia-sia. Perbuatan Bapak Ibu yang memuliakan Tuhan kepada sesama tidak akan pernah sia-sia. Amin. Usaha Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, toko yang dibangun, kalau itu dengan rasa syukur, tidak akan pernah sia-sia, kata firman Tuhan. Kata tidak sia-sia itu artinya apa? Semua dibalas Tuhan sesuai dengan kadar iman kita. Amin. Pasti dibalas. Jangan khawatir orang itu berbuat baik tidak dibalas Tuhan, tidak. Dengan perso jagung sauntil, 1 biji ditanam berbuah, berapa biji buahnya? 1 tongkol. Kalau dihitung itu selalu genap lariannya. Coba kalau tidak percaya cari segudang jagung itu selalu lariannya genap. Dan itu 1 biji itu buahnya bisa beratus-ratus biji. Artinya pekerjaan kita yang kita lakukan kepada sesama yang memuliakan Tuhan itu dibalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Sebab kata firman Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terakhir, Billy Graham sebelum meninggal, dia sempat menulis sebuah kesaksian, ditulis dalam sebuah tulisan di buku yang dicetak oleh
Memory Press. Dia berkata ini, menuliskan ketika dia pengalaman pribadinya dibawa rohnya oleh Tuhan. Satu kali ketika dia dibawa ke surga, dia melihat ada jemaatnya dia. Tanya kepada malaikat, kat, bahasanya tak sederhana kan. Hai malaikat, kenapa itu jemaatku mahkotanya di surga kok lebih besar dari aku? Aku kan gembalanya. Lalu malaikat itu berkata apa? Kamu tahu, kamu bisa berdiri di mimbar, gerejamu bisa diberkati Tuhan, kamu bisa diberkati di mana-mana. Itu karena doa dari ibu yang sedang mendapat mahkota lebih besar. Itu artinya apa? Jerih payah apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu di surga diberkati, apalagi di dunia. Diberkati di mana? Bal pintunya bal akhirat diberkati. Dunia diberkati, di akhirat pun Tuhan juga memberkati. Kenapa? Ini kalau kita mengimani, kita giat selalu, kita tetap kita jaga akar kita tetap kuat, kita dibangun di atas firman Tuhan, kemudian kita bertumbuh, dan jangan lupa dari semua yang pernah dilakukan Tuhan kepada kita lewat berkat-berkatnya yang luar biasa, kita selalu bersyukur. Kenapa? Sebab saudara dan saya saat ini karena anugerah Tuhan. Saudara diberkati karena anugerah Tuhan. Pekerjaan, bisnis, usaha apapun itu yang kita alami, kita rasakan karena anugerah Tuhan. Makanya mari kita syukuri. Tidak ada yang sia-sia kalau kita mensyukuri berkat Tuhan. Syukur itulah yang dipakai Tuhan untuk memberkati saudara dan saya, melebihi dari berkat-berkat yang sebelumnya. Saya mengimani saat ini, siapapun yang punya pergumulan itu tidak akan pernah sia-sia diperhatikan oleh Tuhan. Saya mengimani saat ini ketika saudara punya keinginan, punya cita-cita yang belum kita peroleh. Yakinlah kalau saudara rajin dan rajin selalu dalam pekerjaan, jerih payah tidak saja, itu pasti diluluskan oleh Tuhan. Saya berdoa, anak saya kan suka gini ya, nggak tahu nih putranya siapa yang suka main game. Anak saya, anaknya istri saya juga ya, suka gini. Ya kan gini, khawatir golek tes nih perguruan tinggi gak ketompo ya opo. Ini orang tua sudah gelisah, doa. Satu kali anak saya juga berdoa, istri saya lihat, oh ternyata dia punya keinginan berdua ingin masuk. Tuhan berkati pada akhirnya masuk. Tapi tetap ya dia berusaha meskipun ini itu begini gak ono sih boleh wis ayo nanti kerjane disapu dipel ya yo nggih mboten ke panggil boleh wis wis ping piro iki baru kliti berangkat tapi dilakukan oh padha gitu ya dek kono ono dek kene oke tapi aku gak ngomong akeh lho ya. Ya intinya apa? Bapak Ibu mari kita mensyukuri berkat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghargai anugerah Tuhan yang kita alami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujianku ada sebagaimana ku ada. Tuhan terima kasih. Semua anugerah-Mu. Kami hadir di tempat ini. Kami diberkati. Kami diberi kesehatan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Usaha kami diberkati Tuhan. Itu karena anugerah-Mu berlimpah dan selalu baru dalam hidup kami. Mari katakan dalam sebuah pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana ku ada. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami ada saat ini Tuhan karena anugerah-Mu. Terima kasih. Apapun yang kami alami karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh alami keselamatan karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kami diberkati karena anugerah-Mu. Kami boleh aktif di dalam pelayanan Tuhan.
saudara dan saya harus selalu mensyukuri berkat Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dikuatkan ketika kita berakar kuat di dalam Dia yang luar biasa itu. Sebab Tuhan sudah menolong kita, kita bertumbuh iman kita kepadanya. Lebih dari itu, Tuhan sudah menguatkan kepada setiap kita bahwa keteguhan itu karena iman kita kepada Tuhan. Saudara bisa diberkati Tuhan, pekerjaan diberkati Tuhan, usaha diluluskan Tuhan, dalam semua yang dikerjakan dibuat Tuhan semuanya berhasil. Itu karena berkat kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Saat ini saudara dan saya dirindukan Tuhan supaya syukur itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mensyukuri Tuhan lewat pujian ini. Mari katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu, haleluya. Besar. Terima kasih. Kalau ada perkumpulan hari bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami dikuatkan oleh pemberitaan firman. Kami rindu Tuhan, kami berakar kuat di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami rindu hidup kami senantiasa dibangun di atas kebenaran sabda firman-Mu. Haleluya. Kami juga rindu Tuhan, kami butuh Roh Kudus menguatkan setiap kami supaya kami masih tetap berdiri teguh iman kami kepada Tuhan. Kami giat, kami ulet di dalam kami berkarya mengerjakan keselamatan kami. Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami rindu hidup kami selalu ada di dalam syukur kami kepada Tuhan. Mengampuni kekurangan kami, kelemahan kami apabila kami kurang bersyukur dengan berkat yang kami alami. Tapi saat ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan kepada setiap kami supaya hidup kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mengimani Tuhan, orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan janji firman Tuhan, orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima sabda firman-Mu. Kami rindu lakukan itu dalam keseharian hidup kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lakukan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan silakan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Bambang Hermanto untuk firman-Nya, Pak. Tuhan memberkati dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Melalui persembahan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami. Tuhan mengajarkan untuk kami tetap teguh bersama Engkau dan berlimpah mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan membalikan milik-Mu Tuhan. Engkau menyucikan dan menguduskan tangan-tangan kami. Biarlah kami mengembalikan dengan penuh sukacita. Dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Terima kasih. Waktu kami serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kiranya kita semua senantiasa secara jasmani dan rohani kita, iman kita terus berakar ya di dalam Tuhan dan terus dibangun di dalam Tuhan, dan terus kita semakin apa? Tambah teguh, kuat menghadapi apapun yang menimpa hidup saudara dan saya, dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur, maka kita menjadi anak Tuhan, jemaat Ebenezer yang diberkati Tuhan. Terima kasih kakak kami, ya ini alumni panti asuhan. Jadi yang berdiri ini anak panti asuhan dulu, sama seperti saya. Nggak mungkin malu ya disebut panti asuhan. Nggak malu ya Kak? Nggak malu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sudah berapa kali ke tempat ini, jangan bosan-bosan. Sekarang ketemu saudara, kalau kesini nanti nyambangi lagi ke Segaran ya. Puji Tuhan ya, ini saya baru tahu ternyata sudah puluhan tahun ada di Segaran. Ini kakak lama ya, kakak yang dulu saya masuk 84, ini Kak Fran namanya, sudah keluar dulu Melalang Buana ya, tahun 84 sudah keluar, saya masuk sampai 91, ketemu dengan Kak Bambang, Dr. Bambang ya, waktu itu jadi staf saudara. Saya masih muslim, saya diajari yang membangunkan doa ini bapak rohani saya, kakak rohani saya doa pagi dibangunkan, bangun, diajari doa. Di asrama itu banyak itu, anak-anak itu sudah ratusan tuh waktu itu anak-anak. Nah, kemudian waktu saya belajar dijaga. Jadi anak panti asuhan itu waktu belajar itu ditunggoni. Ya ini kakak ini aku ditunggoni. Jadi waktu belajar, waktu semaya saya itu sekolah menengah atas itu
Anak-anak semua belajar di ruangan belajar. Gak enek sing metu. Waktu belajar, kerja bakti. Saya dibentuk di panti asuhan 6 tahun. Gak tahu kakak Bambang itu berapa tahun? 13 tahun. Makanya menyampaikan berakar itu bertumbuh teguh, tapi buahnya dipetik ya di dalam pelayanan sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Pengumuman warta sepekan Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 di tempat ini. Kemudian Selasa dan Rabu ada doa malam di tempat ini. Kemudian hari Kamis ada ibadah wanita, WL-nya Ibu Lita Nusdiana. Ini acaranya doa, acaranya kesaksian, acaranya firman. Kemudian Jumat doa pelayan altar untuk para pelayan altar di sini supaya ambil bagian untuk berdoa. Kemudian jam 6 sore Sabtu latihan musik untuk setiap hari Minggu di tempat ini. Dan hari Minggu ada ibadah remaja, WL-nya Lena. Sekolah minggu ini, sekolah minggu WL-nya Lena dan firmannya Jessica. Selama ini masih dibagi. Nanti kalau sudah ada penambahan guru-guru, nanti langsung dibikin ibadah sekolah minggu semuanya. Kemudian untuk ibadah remaja yang bertugas WL, Yobel, Firman, Pesa, nanti ibadahnya sore nanti jam 6 sore. Puji Tuhan, kalau Mbak Erna sudah kembali pulang dari rumah sakit habis kecelakaan, ya kiranya Tuhan tolong pulihkan supaya kakinya nanti bisa, tangannya nanti bisa sembuh, bisa pulih, dan organ tubuhnya semuanya disehatkan oleh Tuhan dan kembali setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, doakan untuk bulan depan ada pertemuan wilayah hamba-hamba Tuhan di tempat ini sekitar 60 kurang lebih ya. Ya, nanti kita akan melayani hamba-hamba Tuhan di bulan September di tempat ini. Terima kasih Kak Fran dari Sidoarjo, Segaran, dari Segaran. Ya, dari Segaran, GKJW Segaran ya Kak. Tapi ibadah sini, waduh, Pantai Kostanya di sini kalah, luar biasa semangat Pantai Kosta, walaupun di GKJW Segaran ya mendampingi orang tua yang sakit, usia lanjut, diberi kekuatan Kak Fran. Ya, terima kasih. Saya sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini bersyukur kalau kami ada di rumah Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas keselamatan, atas pemeliharaan, atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, terlebih atas keselamatan yang Tuhan kerjakan. Engkau mati menebus dosa kami dan Engkau memberikan hidup yang kekal bersama dengan Engkau yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi sampai saat ini. Bersyukur Engkau mengajarkan melalui hamba-Mu yang telah berhenti menyampaikan firman. Roh Kudus terus bekerja membawa kami untuk semakin berakar di dalam Tuhan, dalam iman rohani kami. Kami semakin dibangun di dalam Tuhan, dalam kehidupan keluarga, anak. Demikian juga kami semakin teguh, kuat
dalam menghadapi cobaan apapun, dan satu hal, mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami akan menikmati berkat pemeliharaan, pertolongan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Jalan buntu dibukakan jalan. Usaha pekerjaan mata pencaharian diberkati Tuhan. Terima kasih, anak cucu, sekolah, pendidikan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang sanggup melimpahi berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih untuk memberkati Bapak Bambang bersama Ibu, bersama Kak Fran yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan terus pakai dimanapun beliau ini pergi dan berada, boleh menjadi saluran berkat dan boleh memberkati, dan Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, anak cucunya, semuanya dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kalau sebentar keluarga akan kembali, hambamu ke Lawang, Tuhan sertai, tibakan di tempat tujuan dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Dan Kak Fran, Tuhan berkati yang kembali kesegaran. Umatmu akan menjalani hidup sepanjang minggu ini disertai, ditolong. Allah senantiasa memberkati. Kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, naungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.